Halo siswa-siswi SMPIT Insan Sejahtera, bagaimana kabar kalian di rumah? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dan kali ini kita akan kembali belajar fisika ceria bersama Putri. Silakan persiapkan alat tulis kalian, buku catatan dan juga buku paket kalian untuk mengikuti pembelajaran kali ini. Dan ini yang perlu kalian garis bawahi, pikiran dan juga hati yang terbuka supaya kalian bisa menerima pelajaran dengan maksimal. Yuk kita simak video pembelajarannya. Oke, baiklah, pada saat ini kita akan membahas materi kelas 8, yaitu adalah usaha. Nah, kita akan mengetahui definisi atau pengertian usaha di dalam fisika. Tapi sebelumnya kita akan mengetahui apa sih tujuan pembelajaran dari materi kali ini. Yang pertama adalah menjelaskan hubungan usaha dengan pesawat sederhana. Dan yang kedua adalah menunjukkan penerapan usaha dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk tujuan pembelajaran yang kedua ini, kita lihat yuk dua contoh gambar di bawah sini. Yang pertama di sini ada seseorang yang sedang mendorong mobil ya. Jadi dia memberikan gaya dorong ya, seperti itu. Jadi orang ini atau bapak ini sedang melakukan usaha. Selanjutnya, nah, untuk gambar yang kedua, ini ada seseorang yang akan berjalan tapi dia mengangkat box. Berarti di sini tangannya itu ya mengangkat, dia juga ada gaya ya, gaya angkat ke atas F, dan dia berjalan juga ada perpindahan ya, yang asalnya dari titik A kan kalau berjalan dia akan maju ke titik B. Berarti orang ini juga sedang melakukan usaha. Yuk kita pelajari lebih jauh tentang apa itu usaha. Nah, pengertiannya di dalam fisika, karena kan usaha itu ada di bidang lain juga ya. Sekarang di fisika, ini merupakan suatu gaya, kata kuncinya ya, yang dilakukan pada sebuah benda dan menyebabkan benda itu bergerak ya. Jadi tadi ada gaya dan menyebabkan benda itu bergerak. Usaha yang dilakukan di sini sebanding atau berbanding lurus ya. Di dalam fisika itu sebanding itu sama dengan berbanding lurus dengan besarnya gaya dan perpindahan. Seperti itu. Jadi yang dilingkari dan digarisbawahi itu penting ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita tentu membutuhkan tenaga yang cukup besar untuk melakukan kegiatan. Betul ya, ketika kita tadi di gambar yang sebelumnya nih, mendorong sebuah mobil ketika mobil itu mogok. Otomatis kita butuh tenaga yang cukup besar kan, supaya mobil itu bisa bergerak, seperti itu. Nah, di sini ada contoh lagi, misalnya mendorong meja dan lemari agar berpindah tempat, seperti itu ya. Selanjutnya, rumus usaha nih ya. Rumusnya itu bisa kita lihat di sini. W sama dengan F dikali S ya. Jadi F dikali S. W itu apa? W itu adalah simbol untuk usaha ya. Satuannya Joule atau J ya. Jadi simbolnya W, kemudian satuannya Joule atau di sini J ya. Kemudian F itu apa? F itu adalah gaya, satuannya Newton ya. Kemudian S-nya apa? S-nya adalah perpindahan, satuannya meter ya. Ingat S sama dengan perpindahan, satuannya meter. Sehingga tadi ya, kita kembali lagi ke definisinya. Di sini adalah hasil kali antara gaya dan juga perpindahan benda. Seperti itu ya. Makanya tadi kenapa bendanya harus bergerak, karena dia ada perpindahan, seperti itu. Nah, di sini usaha sebesar 1 Joule dilakukan apabila gaya sebesar 1 Newton memindahkan benda sejauh 1 meter. Jadi maksud dari pernyataan yang ini, ketika usahanya di sini 1 Joule sama dengan gayanya 1 Newton dan perpindahannya adalah 1 meter, seperti itu ya.
Oke. Nah, di sini ada tabel satuan usaha. Dalam sistem MKS, MKS itu apa? MKS itu adalah di sini meter, kilogram, dan sekon ya. Ini untuk sistem satuan. F-nya itu Newton, S-nya itu dalam meter, dan satuan usahanya adalah joule ya tadi. Disingkat bagaimana J seperti itu. Nah, tapi dalam CGS apa CGS? CGS itu sentimeter ya, gram, dan sekon gitu ya. Satuan gayanya adalah dine ya. Kemudian satuan perpindahan, ingat ini tuh perpindahan, S itu ya apa satunya? Sentimeter. Dan di sini satuan dari usahanya adalah ERG ya, ERG seperti itu. Bukan joule lagi kalau satuannya CGS seperti itu. Nah, sekarang kita ke contoh soal. Dalam kegiatan beres-beres kelas, Dito telah berhasil menggeser sebuah lemari sejauh 5 meter, dibantu 2 orang temannya, Budi dan Arto. Nah, di sini ada sejauh 5 meter, berarti apanya? Dia punya S ya, kita tulis yang diketahuinya dia punya S. S-nya berapa? S-nya 5 meter. Kemudian apalagi dibantu 2 orang temannya Budi dan Arto. Jadi ada Dito, Budi, dan Arto. Jika gaya yang diberikan Dito 10 Newton, nah berarti di sini F-nya ya. F-nya berapa? 10 Newton. Kemudian Budi sebesar 20 Newton, berarti ditambah Budi 20 Newton. Ditambah Arto 15 Newton, 15 Newton. Berapa nih total gayanya? 10 Newton tambah 20 Newton tambah 15 Newton menjadi 45 Newton ya. Nah, sesudah itu berapa usaha yang telah mereka lakukan? Berarti yang ditanyakannya adalah W ya. Berarti bagaimana menjawabnya? Nah, berarti W sama dengan F dikali S. F-nya berapa? F-nya di sini ya. F-nya itu tadi di sini 45 Newton dikali 5 meter. Hasilnya berapa? Ada yang tahu? Kalian sudah coba mengerjakan? Jawabannya adalah 225. Satuannya apa? Untuk usaha joule ya, karena tadi dia menggunakan MKS ya, satuannya meter. Seperti itu. Ini dia jawabannya. Oke, bisa dipahami? Nah, untuk soal selanjutnya di sini, Handoko mendorong meja dengan usaha 360 joule sehingga meja berpindah sejauh 4 meter. Berapa gaya yang dilakukan Handoko? Nah, oke, tulis dulu ya. Apa yang diketahuinya? Usaha berarti W ya, sama dengan 360 joule. Kemudian berpindah sejauh 4 meter. Perpindahan apa simbolnya? Ingat simbolnya S. Berarti 4 meter. Yang ditanyakannya apa? Gaya ya, berarti F-nya berapa? Bagaimana di sini cara mengerjakannya? Tulis dulu tadi rumusnya. Bagaimana rumus usaha? W sama dengan F dikali S. Nah, sekarang bagaimana jika kita mencari F? Mencari F berarti W dibagi S. W-nya berapa? 360 dibagi berapa? 4. Berapa 360 dibagi 4? Jawabannya adalah berapa? 90. Satuan gaya apa? 90 Newton. Ini dia jawabannya. Bagaimana? Bisa dipahami dari contoh soal yang sudah kita bahas bersama? Mudah-mudahan dipahami ya. Oke. Nah, kok tiba-tiba ke pesawat sederhana? Nah, di tujuan pembelajaran tadi ada menjelaskan ya hubungan usaha dengan pesawat sederhana. Bagaimana hubungannya? Nah, bisa kalian ingat-ingat dulu nggak ketika di SD pesawat sederhana itu contohnya apa saja? Ya.
Nah, pesawat sederhana itu kan contohnya bidang miring, seperti itu ya. Dan tujuan dari pesawat sederhana itu adalah memudahkan ya manusia dalam melakukan pekerjaan. Nah, jadi hubungannya dengan usaha adalah ketika ada pesawat sederhana, maka usaha yang dilakukan oleh manusia itu semakin kecil jumlahnya atau semakin ringan. Ya, jadi membantu, karena tujuan pesawat sederhana itu adalah membantu pekerjaan manusia, otomatis usaha yang dilakukan manusia jadi makin sedikit. Oke, ya. Jadi tadi itu adalah hubungan pesawat sederhana dengan usaha, ya. Jadi ketika ada pesawat sederhana, maka usaha yang dilakukan oleh manusia semakin berkurang atau semakin sedikit, sehingga tadi membantu pekerjaan manusia atau memudahkan pekerjaan yang dilakukan oleh manusia. Nah, apa saja sih tadi pesawat sederhana? Ibu tadi sempat mengatakan ada contohnya bidang miring ya. Ini dia adalah jenis-jenis pesawat sederhana, ada tuas atau pengungkit, ada bidang miring, ada katrol, dan ada roda gigi atau gear. Nah, tugas kalian adalah mencari tahu tentang 4 pesawat sederhana yang ibu tuliskan di sini. Ya, jadi silahkan cari tahu tentang apa sih sebenarnya tuas atau pengungkit itu, bagaimana rumusnya, bagaimana contoh soalnya, ya. Silahkan pelajari dan kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Tapi jangan sampai dilupakan ya rumus usaha yang sudah kita pelajari hari ini. Sebelum ibu tutup, ibu mempunyai sebuah quotes dari Nelson Mandela. Dia mengatakan bahwa education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Jadi pendidikan adalah senjata paling ampuh yang bisa kamu gunakan untuk mengubah dunia. Jadi di sini silahkan kamu ubah duniamu dari masa ketidaktahuan atau masa kegelapan atau masa kebingungan menjadi masa yang terang benderang, dan juga persiapkan dirimu untuk mengubah dunia. Terima kasih. Demikianlah video pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan kalian semua yang ada di rumah bisa memahaminya dengan baik. Dan jika ada materi yang belum dipahami atau tidak dimengerti, kalian bisa langsung bertanya kepada ibu melalui pesan WhatsApp. Ibu tutup, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.